teman-teman, selamat datang di channel Puput Revirandra Saputri. Don't forget to subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Puput Revirandra Saputri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memberitahukan poin-poin apa saja yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama itu ada pengertian belajar, ciri-ciri belajar, tujuan belajar, pengertian pembelajaran, dan ciri-ciri pembelajaran. Biar tidak memperpanjang waktu, di sini saya akan memulai dengan pengertian pembelajaran. Apa sih pengertian pembelajaran itu? Pengertian pembelajaran secara umum adalah semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Jadi, setelah kalian belajar, maka kalian akan membentuk sendiri sifat atau tingkah laku kalian yang berbeda dari sebelum kalian belajar. Dan belajar itu juga bisa di mana saja. Misalnya, kalian biasanya belajar di perpustakaan. Tidak hanya di perpustakaan, kalian bisa belajar di kayak lingkungan terbuka. Misalnya kalian bisa belajar di lapangan bola, atau kalian bisa belajar di taman, atau di mana yang membuat kalian nyaman untuk melakukan aktivitas belajar tersebut. Selanjutnya ada kelompok atau teori yang memberi pandangan khusus tentang belajar. Yang pertama itu ada menurut teori menurut teori behavioristik adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Jadi misalnya kayak kalian memberikan sesuatu dan orang itu merespon gitu. Misalnya kayak kalian memberi syarat atau apa, terus orang itu merespon. Dan selanjutnya ada menurut teori kognitivisme, belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, pengelolaan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Jadi belajar itu merupakan proses internal kalian atau proses untuk diri kalian sendiri yang untuk mengingat atau mengolah informasi, dan bisa juga belajar kita bisa menahan emosi kita dan juga aspek-aspek kejiwaan lainnya. Dan selanjutnya ada teori belajar psikologis sosial. Menurut dia, teori ini proses belajar bukanlah proses yang terjadi dalam keadaan menyendiri, akan tetapi harusnya melalui interaksi. Jadi belajar itu bukan berarti kita sendiri, tetapi belajar itu kita berinteraksi dengan orang sekitar kita atau dengan kawan-kawan kita. Kita bisa belajar dari informasi yang kita dapat dari seseorang atau dari lingkungan kita. Selanjutnya ada teori belajar Gagne. Menurutnya, belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu. Jadi belajar itu ya alami aja gitu kan, tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertentu. Jadi mungkin tergantung dengan mood kita. Kalau misalnya mood kita hari ini belajar, maka hari inilah kita hanya belajar. Dan tergantung juga kalau mood kita nggak mau belajar, maka kita nggak akan belajar. Terus selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Baik, yang pertama ada perubahan yang bersifat fungsional. Baik, yang dimaksud dengan perubahan yang bersifat fungsional yang dimaksud itu adalah perubahan yang terjadi pada aspek kepribadian seseorang
mempunyai dampak pada perubahan selanjutnya. Jadi maksudnya di sini adalah misalnya dengan belajar kita bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Dengan belajar kita bisa berubah diri kita sendiri. Dengan belajar kita bisa mengetahui pengetahuan yang belum kita tahu. Yang kedua itu ada belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadi prioritas. Jadi mungkin maksudnya itu adalah belajar yang mungkin waktunya terjadinya prioritas. Jadi maksudnya jika belajar itu ya mungkin waktu itu kita nganggap belajar adalah prioritas bagi kita. Tetapi jika belajar jika suatu waktu kita kayak apa sih nanti aja lah belajar, mungkin itu kita tidak akan ada niat. Itu tergantung niat kita sendiri. Terus selanjutnya ada belajar terjadi melalui pengalaman yang bersifat individual. Dimaksud di sini adalah belajar yang terjadi apabila dialami seseorang oleh bersangkutan dan tidak dapat digantikan oleh orang lain. Ini caranya memahami dan menerapkan bersifat individualistik, yang pada gilirannya juga akan menimbulkan hasil yang bersifat pribadi. Jadi misalnya kita belajar sendiri, jadi ya hasilnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Terus yang keempat ada perubahan yang terjadi bersifat menyeluruh atau terintegrasi. Dimaksud di sini adalah yang berubah bukan bagian-bagian dari diri seseorang, namun yang berubah adalah kepribadiannya. Jadi dengan belajar kepribadian kita ya berubah gitu. Selanjutnya ada belajar adalah proses interaksi. Yang seperti saya bilang, belajar itu dengan berinteraksi dengan maupun lingkungan atau dengan orang-orang yang ya kita dekat gitu, untuk menggali suatu informasi yang belum kita ketahui. Selanjutnya adalah perubahan berlangsung dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Jadi misalnya kita belum mengetahui nih informasi apa sih yang dari awalnya sebelumnya misalnya kita malas belajar, jadi kita menjadi lebih kayak oh ya udah oke, aku akan belajar terus gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke tujuan belajar. Yang pertama ada tujuan belajar untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi tujuan kita belajar ya kita untuk mendapatkan pengetahuan apa yang belum kita ketahui, untuk kita mendapatkan sesuatu ilmu dalam diri kita yang untuk mengubah diri kita sendiri. Dan selanjutnya ada penanaman konsep dan keterampilan. Yang dimaksud dalam konsep dan keterampilan itu kayak misalnya kita jadi diri kita jadi punya konsep, punya prinsip. Jadi kita harus ngikutin prinsip diri kita. Yang sebelumnya kita ya udah masa bodoh ini nggak peduli sama sekitar. Jadi kita bisa peduli sama sekitar. Prinsip kita misalnya kayak hari ini misalnya kayak misalnya pokoknya kedepannya aku harus jadi lebih baik lagi, maka kita akan jadi lebih baik lagi dengan prinsip tadi atau dan keterampilan. Jadi kita bisa kayak menampilkan sesuatu atau kayak ya kita punya cara gimana sih caranya kita buat ngatasin masalah ini yang tadinya masa bodoh. Jadi kita punya keterampilan sendiri. Selanjutnya pembentukan sikap. Nah udah saya bilang tadi kan dengan kita belajar kita membentuk suatu sikap yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Itu tujuan utama belajar dan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Oke, selanjutnya pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran secara umum adalah proses interaksi antara peserta didik atau mahasiswa atau siswa dengan pendidik atau guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan.
Belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling berinteraksi, yang saling bertukar informasi. Jadi belajar ini ya kita dibimbing dengan satu orang dan kita saling berinteraksi. Misalnya kayak ya di sekolah, pasti guru yang menjelaskan dan kita melihat. Dan jika guru itu bertanya, maka kita menjawab. Terjadilah suatu interaksi antara guru dan siswa. Dan selanjutnya, yaitu ada ciri-ciri pembelajaran. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk siswa dalam suatu perkembangan tertentu. Jadi, tujuan kita pembelajaran ini, guru harus memiliki tujuan untuk membentuk siswanya jauh lebih baik lagi dan harus mengalami suatu perkembangan. Selanjutnya ada terdapat mekanisme. Maksudnya itu adalah prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan. Jadi suatu guru harus merencanakan atau harus memiliki rencana gimana kita harus mendidik siswa kita, gimana kita harus bisa memberi ilmu apa yang kita punya agar sampai kepada siswa tersebut. Terus yang ketiga ada fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Jadi kita harus fokus ke dalam materi yang apa yang kita ajar, agar materi yang kita sampaikan kepada siswa tersebut atau kepada siswa lainnya itu akan menjadi suatu ajaran atau akan mengingat untuk dia. Maksudnya dia akan gampang untuk menerima materi apa yang kita ajarkan. Selanjutnya adanya aktivitas. Siswa merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Jadi harus adanya aktivitas yang tadi seperti interaksi atau kita ngasih tugas atau kayak ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi harus ada aktivitas dalam proses pembelajaran. Yang kelima itu adalah aktor guru yang cermat dan tepat. Jadi guru itu harus cermat dan harus tepat. Guru itu harus gesit, harus cepat dalam hal apapun. Misalnya kayak jika siswa bertanya hal yang dia tidak tahu, maka guru itu harus cepat menjawabnya. Dan yang keenam, terdapat pola aturan yang ditaati guru dan siswa dalam proporsi masing-masing. Jadi dalam proses pembelajaran kita harus memiliki aturan yang harus siswa dan guru itu taati. Misalnya kita buat aturan, masa iya cuma berlaku untuk siswa sedangkan gurunya enggak? Jika misalnya jam 7 kita masuk, terus siswa udah masuk, gurunya masuk jam 8, maka siswa pasti akan ketinggalan jam atau ketinggalan materi yang bakal disampaikan oleh guru tersebut. Maka kita harus memiliki aturannya. Jika jam 7 masuk, maka mau guru maupun siswa jadi harus jam 7 juga sudah berada di kelas gitu untuk melakukan proses pembelajaran. Terus selanjutnya ada limit waktu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi saya bilang, waktu itu penting. Dan selanjutnya ada evaluasi, baik evaluasi proses maupun evaluasi produk. Jadi setelah kita mengucapkan setelah kita menyampaikan setelah kita menyampaikan materi, maka kita harus evaluasi. Maksudnya kita harus bertanya lagi kepada siswa, apa yang kalian dapat pada materi saat ini. Jadi kita bisa mengetahui siswa kurang paham di sini, siswa kurang paham di sini. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan atau sekian video saat ini, semoga bermanfaat.
Jika ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.